contoh kaum yang dimusnahkan Allah, yaitu kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Namun sebelumnya kita buka agenda tadabbur kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya berikan kepada Ustadz Cecep waktu dan tempat, disilakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin sekalian, anggota PDJ yang saya hormati, alhamdulillah di sore hari ini tanggal 15 Juli 2021 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kegiatan tadabbur Al-Qur'an yang rutin kita laksanakan. Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan kita, ya, keterbatasan waktu, mungkin keterbatasan termasuk juga saat ini sebagaimana kita ketahui bangsa kita sedang menghadapi situasi yang teramat sulit ya, karena banyaknya yang sakit. Mungkin di antara keluarga, adik-adik juga ada yang saat ini sedang mengalami ujian, cobaan. Ya. Mari kita doakan, termasuk saya juga mohon doa untuk ibu mertua saya yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dan saya juga hari ini sebetulnya sedang menjalani isolasi mandiri ya. Ya memang kita makanya pemerintah kemudian mengadakan sekarang kita dalam masa situasi PPKM darurat ya, karena memang situasinya sedang luar biasa, terjadi pelonjakan yang sakit gitu. Bahkan saya barusan dapat WA dari Pak Haji Rudi, beliau juga sedang berobat dan gejalanya ya mirip-mirip lah. Sekarang ini kan flu, batuk gitu ya, panas dingin gitu. Nah, adik-adik sekalian, dalam situasi yang sedemikian ya ujian yang berat lah gitu ya untuk kita semua, alhamdulillah kita masih bisa istiqomah untuk melaksanakan kegiatan tadabbur Al-Quran ya. Baik, berikutnya sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, untuk sore ini kita lanjutkan ke surah Al-Fajr ya. Sebetulnya ada 3 surat, surat At-Tariq, kemudian Al-A'la dan Al-Ghasyiyah ya. Kita loncat dulu. Untuk hari ini kita membahas surah Al-Fajr, surah ke-89 di halaman 593 ya. Sesuai tema yang saya sampaikan kepada penyelenggara, surah Al-Fajr ini ada pembahasan mengenai 3 kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Ad, kaum
Samud dan kaum Fir'aun ya. Baik, jadi pembahasannya hari ini dari ayat 1 surah Al-Fajr sampai ayat 14. Saya minta bantuan tadi siapa? Wida, ada yang bisa membantu untuk membacakan surah Al-Fajr dari ayat 1 sampai ayat 14. Silakan. Dibacakan Ustaz? Ya, Atau silakan. ditayangkan ya? Mau ditunjuk juga silakan. Oh, oke. Silakan kepada siapa ya? Kang Iwan coba. Ada Kang Iwan? Ada. Ada Iwan ya, Iwan silakan Wan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. Terima kasih Iwan. Baik, silakan adik-adik sekalian dilihat surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sumpah ya. Khas dari surah-surah Makkiyah, terutama yang ada di juz 30 ini adanya berbagai sumpah Allah Subhanahu wa taala ya. Wal fajr ya, kalau dilihat di terjemahnya demi fajar, demi waktu fajar begitu. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Para ahli tafsir menyebutkan 10 malam yang 10 itu ada yang menyebutkan itu adalah 10 malam di terakhir bulan Ramadan. Ada juga yang menyebutkan itu tanggal 1 sampai 10 di bulan Muharram ya. Ada juga yang menyebutkan 1 sampai 10 bulan Zulhijjah ya. Sekarang ini kan tanggal berapa Zulhijjah? 5. Tanggal 5, Pak. 5 ya. Nah, tanggal 5. Nah, ini kalau yang menafsirkan tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah berarti ini termasuk yang sekarang ini ya, walayalin ashr gitu. Jadi ada tiga tafsiran ya tentang malam yang 10 ya. Satu tentang 10 malam di malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian 1 sampai 10 Zulhijjah, 1 sampai 10 Muharram ya, Muharram. Mana yang paling mendekati, saya kira semuanya juga bisa diterima ya. Yang jelas 3 waktu ini itu memiliki keistimewaan tersendiri. Tapi kalau dilihat dari sisi tradisi Arab ya, hadirin sekalian, tradisi Arab yang ada tradisi bulan-bulan haram, terutama tradisi haji
gitu. Begini, kalau Ramadan itu kan baru diwajibkan di tahun kedua Hijriah gitu. Nah, sementara kalau ibadah haji itu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir juga sudah ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau saya nih, pendapat saya yang paling mendekati walayalin asyar itu malam yang 10 itu adalah 1 sampai 10 Zulhijjah gitu. Nah, tapi itu tidak terlalu terlalu luas untuk dibahas ya. Karena nanti pembahasan kita di 3 kaum itu. Baik, jadi 1 tentang fajar tadi ya, sumpah Allah, yang kedua tentang malam yang 10, yang ketiga tentang asy-syaf'i wal watri ya. Yang ganjil, yang genap dan yang ganjil ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 item ini, yang genap yang ganjil, dan yang ganjil ini karena 2 hal ini pasti ditemukan dalam setiap hitungan gitu, baik dalam hitungan tanggal ya, baik dalam hitungan peribadahan juga ya gitu. Ada rakaat sholat yang genap, ada rakaat sholat yang ganjil gitu. Dan ini sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaili idza yasr, yang keempat sumpah Allah di sini adalah tentang waktu malam ya. Waktu malam apabila telah berlalu ya. Ada 4 titik waktu ya yang dibahas atau yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama fajar, yang kedua malam yang 10, yang ketiga tentang yang genap dan yang ganjil, dan yang keempat tentang malam. Nah, di ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat suatu sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal, lidzi hijr ya, orang-orang yang berakal. Jadi sumpah-sumpah ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal. Nah, baik, sampai di situ ya sumpahnya dari ayat 1 sampai ayat 5 yang berkaitan dengan sumpah-sumpah ini. Kemudian ayat berikutnya, hadirin sekalian, ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tentang 3 kaum ya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya. Ayat 6 silakan dilihat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad, Allah, memperhatikan ya, alam taro, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu telah berbuat bi'adin, terhadap kaum Ad. Kaum Ad ini ya di ayat 7 dilanjutkan Irama dzatil imad ya. Kaum Ad ini adalah penduduk Irom ya. Jadi ibu kota kaum Ad ini bernama Irom, dan ibu kota itu Dzatil imad ya, mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Imad ya, imadun itu kan tiang ya, tiang. Ada hadis yang menyatakan as-salatu imaduddin. Nah,
Imad itu kan tiang ya. Nah, jadi ciri khas kota Iram ini adalah tiang-tiangnya, pilar-pilarnya tinggi-tinggi. Ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ayat 8, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Ya. Peradaban manusia pada saat itu belum ada yang bisa menyamai kehebatan kota Iram. Hadirin sekalian, kota Iram ini letaknya di sebelah selatan Mekah ya, antara Mekah dengan Yaman. Dan itu kota kuno, jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir itu sudah tidak ada. Tuh, jauh, bahkan Iram ini ya, kalau dari urutan para nabi kan ini kan Nabi Hud ya, kaum Ad ini Nabi Hud, Adam, Idris, Nuh, Hud ya. Jadi dekat ke Nabi Nuh, dan itu agak sulit, hitungan tahunnya agak sulit. Kalau Nabi Ibrahim itu tahun 1850 sebelum Masehi. Nah, ini sebelum Nabi Ibrahim ya, kaum Ad ini. Ad nabinya adalah Nabi Hud. Nanti kita lihat di surat-surat yang lain ya. Jadi di sini disebutkan dalam 3 ayat ini ya, ayat 6, 7, 8 tentang kaum Ad ya. Informasinya di surah Al-Fajr ini, kaum Ad itu adalah itu yang dimusnahkan oleh Allah, itu ibu kotanya Iram ya, yang memiliki bangunan-bangunan tinggi yang di saat itu ya belum ada satupun negeri yang bisa menyamai kehebatan kaum Ad ya. Tidak ada ibu kota sehebat kota Iram. Satu itu ya, kaum Ad. Baik, sekarang ayat 9. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dua, Allah menyebutkan tentang kaum Samud. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kaum Samud ini ciri khasnya adalah memotong batu-batu besar di lembah ya. Jadi mereka ini pemahat ya, pemahat, orang-orang seniman, dan rumah-rumahnya juga di gunung-gunung batu yang mereka pahat sendiri. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kemudian yang ketiga, di sini hanya satu ayat ya disebutkan kaum Samud. Nabinya Nabi Soleh, kaum Samud ini. Kemudian yang ketiga di ayat 10, wa fir'auna dzil autad. Nah, yang ketiga adalah Fir'aun. Ya. Fir'aun di sini disebutkan dzil autad, yang mempunyai pasak-pasak. Ya. Jadi agak mirip-mirip dengan kaum Ad, yaitu punya bangunan-bangunan tinggi. Nah, kalau Fir'aun ini lebih ke banyak monumen-monumen ya, kalau di kerajaan Fir'aun. Makanya disebutkan di sini mempunyai pasak-pasak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat 11, alladzina taghaw fil bilad. Mereka ini ya, baik kaum Ad, kaum Samud ataupun Fir'aun, itu taghaw ya, mereka berbuat sewenang-wenang fil biladi, di negeri-negeri ya. Ya, sewenang-wenang itu karena kemusyrikannya, karena kekafirannya, tidak mau taat. Kalau kaum Ad tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Hud, kalau kaum Samud tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Soleh, kalau Fir'aun tidak mau mendengarkan
dakwahnya Nabi Musa. Maka kata Allah di ayat 12, fa'aksaru fihal fasad. Maka banyak kerusakan. Itu. 3 kaum ini banyak membuat kerusakan di negeri-negeri itu, di negerinya. Kerusakan itu kerusakan sistem, kerusakan akhlak, kerusakan moral gitu. Sehingga ayat 13, fasobba alaihim rabbuka sawta azab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu Muhammad, menimpakan sawta azab, ya. Semeti, di sini disebutkan semeti azab. Ya istilahnya semeti itu apa ya? Pecut gitu ya. Untuk menghukum. Dan mereka dimusnahkan dengan cara Allah sendiri. Nanti kita lihat di ayat yang lainnya. Inna rabbaka labil mirsad. Ayat 14, sungguh Tuhanmu Muhammad benar-benar mengawasi. Baik, adik-adik sekalian, ya, 3 kaum ini, kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun, ini banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, dan setiap pengulangan ada informasi-informasi baru. Contoh, ya, silakan dibuka surah Al-A'raf, surah ke-7. Ya. Sama, ini surah Makkiyah. Kita lihat pola di surah Al-A'raf. Allah menceritakan kisah-kisah kaum sebelum kaum Quraisy Mekah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Halaman 158 akan surah Al-A'raf, ya, surah ke-7, halaman 158. Di sini di surah Al-A'raf ada beberapa nabi yang dikisahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dilihat di ayat 59, ya, ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh. Anda bisa ditandai ya supaya lebih mudah nanti menemukannya lagi. Jadi ayat 59 itu kisah Nabi Nuh sampai ayat 64. Kemudian ayat 65 itu kisah Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad. Tadi ya, kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda. Nah, di sini Allah kemudian menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kaum Ad. Ya. Yang di surah Al-Fajr disebut Iromadzatil Imad. Nah, kalau di sini tidak disebutkan Irom, enggak. Di surah Al-A'raf tidak disebut Irom. Di sini lebih ke dakwahnya Nabi Hud, ya. Dan salah satu keunggulan kaum Ad itu, ini bisa dilihat di ayat 69, di ayat 69, ya, ada kata-kata wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah. Nah, ayat 69. Jadi salah satu keunggulan kaum Ad itu adalah Allah melebihkan kamu, wahai kaum Ad, itu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Fil khalqi bastah. Secara fisik, kaum Ad ini tinggi besar dan kuat-kuat gitu. Ya. Bagaimana kalau melawan virus? Kira lebih kuat gitu ya kaum Ad. Beda dengan kita sekarang. Gitu. Nah, dari sekalian ini nanti bisa dibaca ya. Jadi dari ayat 65 sampai ayat 72 itu kisah kaum Ad di surah Al-A'raf. Berikutnya ayat 73 itu kisah kaum Samud, ya.
yang nabinya adalah Nabi Soleh. Wa ila Samuda akhahum solihah. Ya. Nah, kaum Samud itu, nah kalau di sini disebutkan mukjizatnya mukjizatnya Nabi Soleh ke kaum Samud adalah unta. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Nah, bisa dilihat di ayat 74 tentang ciri khas kaum Samud, Nabi Soleh. Wazkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Nah, ini ciri khas kaum Samud, yaitu di tempat-tempat datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah, ya. Makanya tadi di surah Fajar juga begitu kan, membelah batu, ya memahat batu menjadi rumah-rumah. Tuh. Nah, jadi polanya seperti itu ya, kaum Ad, Samud. Ya. Kemudian kalau di sini di surah Al-A'raf ayat 80 itu kisah tentang Nabi Lut, ya, kaum Lut yang juga dimusnahkan. Kemudian ayat 85 kisah kaum Nabi Syu'aib, ya, Madian. Nah, Nabi Musanya di sini di surah Al-A'raf ada di ayat 103. Ya, di halaman 163 ayat 103. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina. Gitu. Nah, jadi adik-adik sekalian, ya, 3 umat tadi di surah Al-Fajr itu, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Nabi Musa atau Fir'aun, itu dibahas berulang-ulang dalam Al-Quran. Ini contohnya di surah Al-A'raf. Ya. Sekarang kita lihat di surah Hud. Surah Hud halaman 224. Silakan. Halaman 224. Nah, kalau di surah Hud, ya, halaman 224, ayat 25, di situ ada walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Ya. Kisah Nabi Nuh, gitu ya. Allah menceritakan Nabi Nuh, gitu. Kemudian Nabi Nuh panjang kalau di surah Hud. Nah, kemudian ayat 50. Nah, di halaman 227. Halaman 227 ayat 50. Nah, kita ketemu lagi dengan wa ila adin akhahum huda. Nah, kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu yang bernama Hud, ya. Ceritakan tentang Nabi Hud, ya, sampai ayat 60 di sini, ya, di surah Hud sampai ayat 60. Nah, kemudian ayat 61 wa ila Samuda akhahum solihah, ya. Pada kaum Samud kami kirim saudara mereka yang bernama Soleh. Itu. Ya. Kemudian di ayat 96 halaman 232, ya, ayat 96 itu tentang kisah Nabi Musa kepada Fir'aun, ya. Itu. Sekarang kita lihat lagi di surah polanya, ya, polanya. Sekarang kita lihat surah Asy-Syu'ara, ya, halaman 367. Silakan surah Asy-Syu'ara halaman 367.
ayat 10, di situ ada wa idznada rabbuka Musa anikil qaumaz zalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Halaman 367 ayat 10, Allah mulai di situ di surah Asy-Syu'ara itu menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa, kemudian ini panjang di sini di surah Asy-Syu'ara. Kisah Nabi Musa di surah Asy-Syu'ara sampai ayat 66. Ya. Dilanjutkan dengan kisah Nabi Ibrahim di ayat 69, watlu alaihim naba Ibrahim. Kemudian ayat 105 tentang kaum Nuh, ya, kaum Nabi Nuh. Nah, kaum adanya ada di ayat 123. Nah, dilihat ayat 123, kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ketika berkata kepada mereka, akhuhum, saudara mereka, Hud. Ya. Nah, ya, jadi hadirin sekalian, polanya seperti itu. Kemudian ini ayat 123 ya, tadi tentang kaum Ad. Kemudian ayat 141, halaman 373. 141, halaman 373, kadzabat samudul mursalin. Ya, kaum Samud telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum shalihun ala tattaqun. Ketika berkata kepada mereka, saudara mereka Shalih, ya, ala tattaqun. Kenapa mereka tidak bertakwa? Nah, baik, itu masih ada di surat-surat yang lain, ya, di surah An-Naml, surah 27, di surah Al-Ankabut juga ada, ya. Kalau kisah Nabi Musa, surah Al-Qasas itu lebih lengkap, ya. Maksud lebih lengkap itu karena dari masa kecil cerita Nabi Musa. Gitu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya, pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW kisah-kisah umat yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kembali ke halaman 593. Silakan ke surah Al-Fajr, ya. Gitu. Jadi adik-adik sekalian, seluruh kisah-kisah dalam Al-Qur'an, baik yang diulang-ulang, ya, seperti 3 kaum ini, kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, itu termasuk yang diulang-ulang dalam Al-Quran, ya. Sehingga bisa ratusan ayat itu. Ataupun yang tidak diulang-ulang, ya. Contoh kaum yang tidak diulang-ulang dalam Al-Quran, contoh kisah tentang Ashabul Kahfi, itu tidak diulang-ulang, ya, hanya di surah Al-Kahfi. Tentang Zulkarnain tidak diulang, ya. Tentang Yusuf, kisah Nabi Yusuf tidak diulang, gitu. Nabi Ibrahim diulang-ulang di beberapa tempat, tapi tidak ada kisah penghancuran kaum Nabi Ibrahim, gitu. Jadi yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, kaum yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian perlu dicatat, satu kaum Nuh, ya, dengan banjir, kemudian kaum Hud, ya, kaum Hud itu dengan topan, kemudian kaum Samud itu, ya, dengan gempa, kemudian kaum Lut juga dengan gempa, kemudian
kaum Madian, ya, kaumnya Nabi Syuaib itu dengan suara mengguntur kalau kaum Nabi Syuaib. Kemudian terakhir adalah kaum Firaun, ya, Nabi Musa, Firaun. Gitu. Hanya 6 itu yang dikisahkan diulang-ulang, ya, kehancurannya. Kaum Nabi Ibrahim tidak ada. Jadi kalau misalkan Nabi Ibrahim kan ada kisah Nabi Ibrahim dibakar. Allah menyampaikan ketika kisah Nabi Ibrahim dibakar, tapi tidak ada cerita tentang penghancuran kaum Raja Namrud gitu, ya, tidak ada. Gitu. Nah, ini penting bagi kita untuk dipahami polanya, karena inilah yang dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan ini di surah Hud disebutkan linusabbita bihi fuadaka, agar Allah meneguhkan hatimu Muhammad, gitu. Agar Allah menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dengan kisah-kisah ini. Maka sebetulnya kita juga kalau mengkonsumsi kisah-kisah ini efeknya akan sama begitu. Hanya yang perlu diperhatikan begini, kisah ini harus narasinya harus asli dari Al-Quran. Contoh begini, ya, kisah Nabi Musa akan jadi obat bagi kita, gitu. Ya, kisah kaum Samud, kisah kaum Hud itu akan jadi obat bagi kita ketika kita memperoleh informasi itu dari Al-Quran, bukan dari sumber yang lain, gitu. Narasinya tidak bersumber dari narasi yang lain. Tapi kecenderungan yang lain ini bisa lebih lengkap, betul. Bisa saja bahkan lebih lengkap. Contoh misalkan begini, contoh. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa itu tidak disebutkan tentang siapa nama ibunya Nabi Musa atau ayahnya Nabi Musa. Al-Quran tidak pernah membahas itu. Dan itu tidak perlu, gitu. Ketika itu dibahas, malah itu tidak jadi obat. Tuh. Bahkan kalau Israiliyat tuh lebih jauh lagi. Tongkatnya Nabi Musa itu bahannya dari kayu apa? Nah, itu bisa lebih kacap, lebih inilah, gitu. Terlalu jauh, dan itu tidak akan jadi obat. Gitu. Nah, jadi adik-adik sekalian perlu ditekankan lagi, kisah-kisah ini ya, disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu linusabbita bihi fuadaka, untuk meneguhkan hatimu. Dan mayoritas kisah ini disampaikan ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Gitu, ya. Saya kira demikian dulu. Mungkin ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan, Anda tanyakan. Saya kira demikian dulu, Wida. Waktu saya kembalikan, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kang Iwan, barangkali Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Baik Pak, izin bertanya. Tadi kan menceritakan binasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat daripada tingkah laku mereka, gitu ya. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan zaman sekarang Pak, gitu, dengan realita yang memang kita mendengar ataupun membaca di berbagai media gitu, yang tentang ulama dikriminalisasi, ataupun sekarang bahkan masyarakat bingung gitu seperti apa. Nah, kita sebagai masyarakatnya gitu Pak, sebaiknya kita seperti apa gitu? Ya,
Baik. Langsung ya Wida ya. Iya Ustadz, silakan. Ya. Langsung. Baik, Iwan. Jadi begini. Satu, 6 ya, 6 kaum yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala yang dikisahkan dalam Al-Qur'an itu kalau dibaca secara berurutan itu akan ketemu bahwa mereka itu musyrik gitu. Penyakit utamanya adalah musyrik gitu. Ya. Jadi di batinnya itu ada kemusyrikan, kemudian gejala yang munculnya berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu begini. Contoh, kemusyrikan kaum Nabi Lut itu memunculkan penyakit yang munculnya adalah homoseks. Tuh. Nah, kalau kaum Ad ini menyukai ya, ini kemusyrikannya yang munculnya adalah menyukai bangunan-bangunan megah yang tidak ditempati. Anda bisa lihat di surah Asy-Syu'ara. Jadi kemusyrikannya itu kemudian memberikan efek penyakit yang munculnya adalah suka rumah-rumah yang tidak ditempati. Kemudian yang ketiga, kalau kaum Nabi Soleh, kaum Samud, itu seni. Jadi jiwa seni yang keterlaluan gitu, seni pahat yang keterlaluan itu awalnya adalah dari kemusyrikan. Nah, jadi gitu ya. Satu, penyakitnya semuanya adalah kemusyrikan. Dan mereka kemudian dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaum yang dimusnahkan. Nah, pertanyaan Iwan tadi, bagaimana yang umat yang sekarang? Nah, titiknya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu titiknya itu. Ketika Kanjeng Nabi hadir. Kalau saya memandang begini, siapa sih kaum yang lebih pantas dimusnahkan oleh Allah, diazab oleh Allah dengan kehancuran selain orang musyrikin Mekah gitu. Selain orang Yahudi Madinah. Siapa kaum yang lebih pantas? Kalau kaumnya Nabi Muhammad ya, setelah Nabi Muhammad diutus, tidak ada. Yang lebih pantas dihukum oleh Allah itu adalah dengan kehancuran ya, itu adalah orang musyrikin Mekah. Tapi kan Allah tidak menghancurkan gitu. Nah, jadi dan nanti juga ada beberapa ayat yang bisa mendukung bahwa untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah tidak memberikan hukuman seperti umat-umat sebelum Kanjeng Nabi yang 6 itu yang dihancurkan, nggak ada gitu, nggak ada. Terus sekarang banyak kejadian-kejadian, misalkan ya termasuk inilah corona misalkan ya atau apa. Kalau saya lebih pendapat ini sebagai ujian saja, ujian kehidupan gitu. Nah, kemudian kenapa sih gitu ya, pertanyaannya begini. Kenapa sih umat Nabi Muhammad tidak dihancurkan oleh Allah? Ya, umat yang sekarang gitu karena dosa-dosanya. Gini, adik-adik sekalian. Ini kita kembali kepada Al-Qur'an. Silakan dilihat di surah Al-Ankabut surah ke-29 ya. Surah ke-29 ayat 14, halaman 397. Halaman 397 ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Allah Subhanahu wa taala Allah bercerita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh itu
tinggal bersama kaumnya itu alfasanatin, ya, 1000 tahun, illa khamsina ama, kurang 50. Jadi berapa? 950 tahun. Ada yang menyebut ini dakwahnya 950 tahun tuh, ya. Jadi usianya mungkin di atas 1000 Nabi Nuh tuh. Dan manusia saat itu rata-rata segitu usianya. Jadi bukan hanya Nabi Nuh yang 1000. Rata-rata manusia di saat itu usianya sekitar di kisaran itulah 900 sampai 1000 tahun gitu. Nah, jadi kalau orang maksiat nih, orang durhaka di zaman Nabi Nuh itu bisa ratusan tahun durhakanya gitu. Kaum Ad juga yang masih dekat dengan Nabi Nuh itu usianya masih panjang-panjang, kaum Ad, kaum Samud gitu. Ya. Kalau kita kan pendek-pendek usianya. Jadi saya melihat kalau sekarang manusia nih maksiat menentang Allah lah gitu ya. Manusia sekarang menentang Allah, gak akan lama, gak usah diazab, gak usah, Allah gak usah menurunkan azab, dah sebentar lagi juga pada mati gitu. Gak panjang-panjang usia sekarang tuh, jarang yang sampai 100. Ini kaum Nabi Nuh, satu orangnya saja bisa 1000 tahun usianya gitu. Jadi pantaslah oleh Allah Subhanahu wa taala dimusnahkan, dihancurkan. Maka sebetulnya kita ini, kehebatan manusia modern sekarang ini, kalau kita lihat dibandingkan dengan umat-umat terdahulu ya dalam Al-Qur'an, itu tidak ada apa-apanya itu sebetulnya. Baik dari segi umur ya, dari segi kekuatan fisik, dari segi kekayaan, dari segi banyaknya harta, banyaknya anak, manusia modern sekarang itu tidak ada apa-apanya dibanding manusia dulu yang dimusnahkan oleh Allah. Maka yang sekarang tidak perlu ada penghancuran massal gitu ya. Usianya juga hanya beberapa ya, sedikit saja. Nah, kemudian bagaimana nih sekarang banyak yang menzolimi gitu ya, kata Iwan, ulama ditangkapi atau gimana ya, itu kan persoalan politik kan gitu ya. Maksud saya cek nangkapnya masa bener gitu. Ya sudahlah, itu mah soal politik ya. Tapi kembali ke persoalan azab dari Allah untuk umat, khusus umat Nabi Muhammad SAW. Ini silakan dilihat di surah Fatir, silakan. Surah Fatir ayat 45. Surah Fatir ayat terakhir ya, sebelum surat Yasin. Ayat 45. Halaman 440. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbati walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Allah surah Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu, kalau Allah hendak menghukum manusia, tentu kalau lihat teks ayat ini atau situasi konteks turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah saat itu ya. Kalau Allah hendak menghukum manusia umat Nabi Muhammad ya, atau yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, bima kasabu, karena dosa-dosa mereka, karena perbuatan mereka, ma taraka ala zahriha min dabbah, saya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk dabbah. Dabbah itu ya kayak makhluk selain binatang, selain an'am ya, cicak, kadal, nyamuk, itu maksudnya dabbah. Kalau Allah mau menghukum,
Dabah pun tidak akan dibiarkan, tidak akan ada satupun dabah di muka bumi ini. Artinya hancur semua, habis semua kalau mau menghukum. Ya, cak acak gitu ya. Walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tetapi untuk umat ini ya setelah diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, Allah itu yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah menangguhkan hukuman sampai waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan itu satu bisa ajalnya, yang kedua nanti hari kiamat ya, setelah hisab. Nah, kalau sudah datang ajal, fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Allah tahu gitu. Jadi hadirin sekalian, kalau sekarang misalkan nih kita merasa ada banyak hal yang dalam pandangan kita sebuah ketidakadilan ataupun kita merasa ini seharusnya sudah turun azab misalkan gitu ya. Kalau melihat ayat ini gak usah khawatir, toh nanti juga akan sampai azabnya gitu. Hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW itu ditangguhkan gitu. Tidak seperti umat-umat yang 6 itu yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian Saudara Iwan, waktu saya kembalikan kepada Wida, silakan. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak kita tutup saja. Ya, kalau tidak ada silakan ditutup saja. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya kepada Ustadz. Semoga pahala berlimpah kepada Ustadz khususnya dan kepada kita penyimak. Dan juga semoga kita tidak termasuk dan dijauhkan gitu dari golongan yang dimustahkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena jam sudah menunjukkan 17:02. Kita akhiri agenda kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.